Saya terlahir kembali. Pukul 4:48. Sore. Di hidupku yang lalu, sekarang Lintian pergi ke kamar tidur untuk mencari Qingyin. Qingyin, tunggu. Aku akan segera sampai. Nyonya, bagaimana Anda bisa kembali? Di mana Lintian? Dia baru saja naik ke atas, mengatakan dia mengantar baju baru untuk suamimu, dan menyuruh kami jangan ganggu dia. Kakak ipar, jangan jawab dulu. Kakak ipar, ini adalah kemeja pesanan khusus yang saya pesan dari Paris untukmu. Pasti cocok dipakai olehmu. Coba saja pakai. Bawa pergi. Kakakmu tidak di rumah, jadi pergilah segera. Dan jangan sebabkan salah paham. Kakak ipar, apa gunanya kamu mengikuti Linman? Pikirannya semua tertuju pada anak. Bagaimana dia bisa peduli padamu? Selama kamu bersamaku, semua sumber daya keluarga Lin dan uang akan menjadi milikmu. Jauh lebih baik daripada mengikuti Linman. Kamu benar-benar tak tahu malu. Keluar dari sini. Berhenti berpura-pura mulia. Kamu tidak tahu berterima kasih. Lintian, apa yang kamu lakukan? Mean, dengarkan aku. Untuk menghindari salah pahammu, saya merekam apa yang dia katakan tadi. Selama kamu bersamaku, semua sumber daya dan uang keluarga Lin akan menjadi milikmu. Lintian. Kamu masuk ke kamarku dengan kemeja itu. Hanya untuk memberitahu suamiku tentang keuntungan ini. Ingin merebut ini? Hari ini, masalah ini harus dinilai oleh ibu dan ayah. Apakah kamu benar-benar di sini untuk mengantar kemeja atau untuk menggoda kakak iparmu? Biarkan semua orang melihat. Man, bagaimana kau bisa memperlakukan aku seperti ini? Yang kulakukan hanya memberikan suamimu sebuah kemeja. Dan kau menuduhku merayunya. Apa gunanya hidup lagi? Tian, cepat bangun. Mengapa kau duduk di lantai? Apakah Linman mengganggumu? Ibu, Man, menuduhku, mengatakan aku merayu prianya. Aku hanya datang mengantarkan baju, dan dia bahkan memukulku dengan tongkat bisbol. Linman, apa kau gila? Berani-beraninya kau memukul Tian. Dia baik hati membawakan baju untukmu, dan kau masih memukulnya? Aku pikir, kau tidak ingin tinggal di keluarga Lin lagi, kan? Ibu, aku tidak menuduhnya. Qingyin punya rekaman di ponselnya. Apa yang baru saja dikatakan Lintian, setiap kata ada di dalamnya. Ibu, tolong dengarkan. Ini yang baru saja dia katakan. Mengapa aku harus mendengar hanya karena kau bilang begitu? Tian biasanya sangat baik. Bagaimana dia bisa mengatakan hal-hal seperti itu? Kupikir kalian berdua berkumpul untuk mengganggunya. Tang Qingyin, kau hanyalah menantu yang tinggal di rumah. Berani-beraninya kau memperlakukan Tian seperti ini. Aku pikir kau tidak ingin tinggal di Jiangcheng lagi, kan? Ibu, bagaimana ibu bisa begitu tidak adil? Lintian melakukan kesalahan. Kau tidak menyalahkannya, malah membantunya mengganggu kami. Apa keributan di lantai atas? Cepat turun. Katakan padaku. Apa yang terjadi? Mengapa kalian bertengkar tanpa alasan? Ayah, Man menuduhku merayu prianya dan memukulku. Aku hanya pergi mengantarkan kemeja. Bagaimana dia bisa memperlakukan aku seperti ini? Ini keterlaluan. Kebaikan Tian tidak dihargai dan dia dituduh olehnya. Tang Qingyin dan Linman berkumpul untuk mengganggu Tian. Ayah, itu tidak benar. Qingyin punya rekaman di ponselnya. Lintian berkata di kamar tidur tadi, bahwa selama Qingyin bersamanya, dia akan memberikannya proyek keluarga Lin dan dana. Semuanya ada dalam rekaman. Tapi ponselnya sengaja dirusak oleh ibu. Walaupun rekamannya mungkin masih ada. Ayah, tolong dengarkan. Apa yang terjadi? Mengapa Tian menangis? Aku pikir
Itu Linman sengaja mengganggu Tian. Melihat Tian disayangi, dia hanya tidak nyaman. Kakak kedua, berhenti bicara omong kosong. Jelas Lin Tian yang salah duluan. Hentikan. Tian baru kembali ke keluarga Lin tidak lama lalu. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Kamu pasti salah paham padanya. Linman, minta maaf pada Tian. Tang Qingyan, jangan ikut campur. Ayah. Bagaimana bahkan ayah bisa berpikir seperti itu? Jelas Lin Tian yang salah. Mengapa aku harus minta maaf? Kukatakan, itu salah paham. Apakah kau akan minta maaf atau tidak? Jika kau tidak minta maaf, tinggalkan keluarga Lin. Aku tidak akan minta maaf. Tidak minta maaf? Pergi sekarang. Ayah, jangan marah. Kalau Linman tidak mau minta maaf, lupakan saja. Linman, kamu harus minta maaf hari ini. Mengapa saya harus minta maaf? Jelas dia menggoda Qingyan dan juga mencoba merusak hubungan kita. Mengapa saya harus minta maaf? Linman, bagaimana bisa kamu memfitnah saya seperti ini? Saya hanya akan mengantarkan pakaian untuknya. Tapi dia mengunci pintu tiba-tiba dan bahkan melepas pakaian saya. Saya mencoba pergi cepat, tapi tidak bisa. Dan lalu kamu masuk dan memukul saya tanpa bertanya mengapa. Berhenti bicara omong kosong. Jelas, kamu sendiri yang masuk ke kamar tidur dan bahkan mendekati Qingyan. Kau. Ibu, apakah kamu ingin memukul orang tanpa bertanya mengapa? Saya punya rekaman di ponsel saya tentang apa yang Lin Tian katakan tadi. Saya merekam semuanya. Selama kamu bersama saya akan berikan semua sumber daya keluarga Lin. Ayah, kamu dengar itu? Lin Tianlah yang sengaja menjerat saya. Diam. Kamu, menantu yang tinggal di sini, saya sudah lama tahu kamu tidak baik. Dan sekarang kamu bahkan tidak berpura-pura. Tidak hanya kamu terang-terangan mendekati Tian, tapi kamu juga memalsukan rekaman untuk menjebaknya. Dan kamu, Linman, kendalikan suamimu agar dia tidak mendekati orang lain lagi. Kamu bahkan tidak bisa mengendalikan suamimu sendiri. Dan kamu masih ingin memukul orang? Saya pikir kamu sengaja menargetkan Tian. Kamu, suamimu, dan putrimu, tidak ada satupun dari kalian yang bebas masalah. Tian sering membela kamu di depan saya. Tapi kamu berani memukulnya. Saya pikir keluargamu tidak perlu tinggal di rumah kita lagi. Ayah, Ibu, Jangan sampai tidak memperhatikan kemana berjalan. Kamu benar-benar tidak sopan. Mengapa kamu mendorong Sin? Dia hanya anak kecil. Beraninya kamu mendorong Sin. Apa kesalahannya? Apa kesalahannya? Kau. Kau memukulku? Kakak, bagaimana kau berani memukul abang? Meskipun dia berbuat salah, kau tidak seharusnya memukulnya. Bagus, Linman. Ini yang kau minta. Dengan cara ini, kau seharusnya diusir dari keluarga Lin. Anak durhaka. Kau berani memukul abangmu. Beraninya kau. Ayah. Kakak, kau bahkan memukul ayah. Apakah kau tidak keterlaluan? Ibu dan ayah tidak pernah memperlakukanmu buruk. Kau memang luar biasa, anak kurang ajar. Kau bahkan berani memukulku. Mulai sekarang, kau bukan lagi anakku. Keluarlah segera. Keluarlah. Keluar sekarang. Jangan pernah kembali lagi. Tempat buruk ini, siapa yang mau tinggal di sini? Tapi dengarkan aku. Bukan kau yang memutuskan hubungan denganku, tapi aku, dengan keluarga Lin. Mulai sekarang, kita putus semua hubungan. Mulai sekarang, aku tak akan lagi menyandang nama Lin. Keluarlah. Jangan pernah kembali. Ibu, apakah kita benar-benar akan pergi? Ya, Shin. Kita tidak akan pernah kembali. Sayang, akhirnya kamu memutuskan. Selama kita bisa meninggalkan rumah ini, dimanapun lebih baik daripada di sini. Ada apa, sayang? Hari ini saat makan siang, hanya karena Sin mengambil sumpitnya lebih dulu, kakak kedua menamparnya, dan kakak sulung serta ibu tidak menghentikannya, bahkan mengatakan kata-kata kasar.
Sayang, dengan keluarga besar yang tinggal bersama, konflik tidak terhindarkan, benar? Sayang, aku pikir sejak Lintian kembali, sikap keluarga terhadap kita menjadi semakin aneh. Bagaimana kalau kita pindah? Bukan semua kesalahan Tian. Pikirkan, setiap kali semua orang memiliki kesalahpahaman, bukankah Tian yang membantu melancarkan segalanya? Benar? Dalam kehidupan sebelumnya, aku pikir bertahan bisa melindungimu, tetapi tidak pernah berpikir mereka bahkan tidak peduli tentang hidup Sin. Hello, man. Kamu berinvestasi di keluarga Lin lagi? Ayah, aku ingin pulang ke rumah. Apa? Apa yang baru kau panggil aku? Ayah, aku ingin pulang ke rumah. Baik, baik. Bagus bahwa kau ingin kembali. Tunggu di sana. Aku akan suruh Tuan Zhou menjemputmu segera. Ibu, apakah kau punya ayah? Ya, Shin. Aku akan membawamu bertemu dengan kakekmu ya. Oh, siapa tokoh besar ini? Dengan begitu banyak mobil mewah memimpin jalan. Kau bahkan tidak tahu ini? Ini adalah Tuan Zhou dari kamar dagang Wan Hao, orang terkaya di Jiangcheng. Aku di sini untuk menyambutmu pulang, Nona. Selamat datang pulang, Nona. Nona, Tuan menyuruhku untuk menyiapkan hadiah mewah untuk keluarga Lin sebagai tanda terima kasih karena telah merawatmu selama bertahun-tahun. Tidak perlu. Di masa depan, aku akan secara pribadi berterima kasih pada keluarga Lin. Ayah, ini sepertinya mobil Tuan Zhou. Di mana Tuan Zhou? Tuan Zhou, pergilah atur kamar untuk Qinyan dan Shin. Nona, Tuan, ayo pergi. Tuan, silahkan lewat sini. Hai putri, rumah besar yang kusiapkan untukmu. Apakah kau sudah terbiasa? Jika kau belum terbiasa, aku akan mengirim pesawat pribadi untuk menjemputmu ke Dijing. Ayah, jangan khawatir. Aku di Jiangcheng, dan ada hal penting yang harus dilakukan. Masih ada hal? Kau mau aku membantumu? Tidak perlu, aku bisa sendiri. Karena itu, ambil alih kamar dagang Wan Hao dulu. Ini adalah kamar dagang terkemuka di 5 provinsi Jiangnan. Anggap saja hadiah kecil dariku. Kau kenali itu lebih awal, agar aku bisa pensiun lebih awal dan bersenang-senang. Ayah, Aku tidak peduli dengan urusanmu, tapi masalah ini tidak bisa ditawar. Selain itu, saat ibumu dan aku datang menjengukmu, kami juga akan mengadakan pesta pengakuan untukmu. Pada saat itu, sebagai putri keluarga kami, kembali ke keluarga. Skalanya tidak boleh kecil. ayah. Tentang pesta pengakuan itu, tunda dulu selama sebulan. Aku ingin kenali perusahaan itu dulu. Baik, aku akan mendengarkanmu. Baik, terima kasih, ayah. Nona, putrimu dan suaminya sudah semua ditetapkan. Kerja keras, Tuan Zhou. Ini yang seharusnya kulakukan. Omong-omong, bantu aku dengan satu hal. Putuskan semua dukungan untuk keluarga Lin. Kemarilah. Ayah, sekarang seluruh grup Wan Hao tiba-tiba menghentikan semua kerjasama dengan keluarga kami. Apa katamu? Apa yang terjadi? Apa yang kamu katakan? Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Pihak lain bahkan tidak memberi saya kesempatan untuk bertanya. Hei, kakak kedua. Kau sudah kembali. Ayo, datang dan makan. Ayah, ibu, kakak, Tian, aku tidak punya selera makan banyak. Kalian makanlah. Hah? Nak, patuhlah. Makanlah dulu. Ayo. Nak,
Apa sebenarnya yang terjadi? Semua klien kantor hukum saya membatalkan semua kontrak hampir bersamaan. Aku langsung menjadi bahan tertawaan di dunia hukum. Apa yang terjadi? Kami akhirnya berhasil mengusir keluarga yang merepotkan itu. Awalnya, kami ingin makan bersama dengan baik. Tapi, Kamu berdua, kakak beradik mendapat masalah bersamaan. Ini pasti berkaitan dengan kamar dagang Wan Hao. Aku akan telepon dan tanya. Halo, nomor yang Anda telepon sementara tidak tersedia. Ini, apa yang terjadi? Tidak berguna ya. Aku sudah menghubungi mereka sebelumnya, dan mereka langsung memblokirku. Sama di sini, aku sama sekali tidak bisa menghubungi orang-orang dari kamar dagang Wan Hao. Baiklah, ayah. Besok aku akan pergi sendiri ke kamar dagang Wan Hao. Pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini. Setelah kesalahpahaman itu dijelaskan, semua ini akan kembali normal. Keluarga kami telah mampu mencapai kesuksesan hari ini sepenuhnya bergantung pada dukungan kamar dagang Wan Hao. Selama kami bisa menjalin kembali kerjasama ini, keluarga kami bersedia membayar harga berapapun. Dimengerti, ayah. baiklah, baiklah. Jangan bicarakan hal-hal ini. Mari kita makan dulu. Ayo, duduk. Ibu benar. Keluarga kami akhirnya berkumpul kembali untuk makan bersama. Kalian semua tidak seharusnya memikirkan hal-hal yang tidak menyenangkan itu. Cepat makan. Eyo, eyo. Halo, aku ada urusan mendesak dan ingin bertemu Tuan Zhou. Tolong bantu saya umumkan. Maaf, Ketua Zhou baru-baru ini memiliki jadwal yang sangat penting, dan sementara tidak nyaman bertemu dengan pengunjung tanpa janji. Then man. Halo, bolehkah saya menggunakan toilet? Ya, Tuan. Toilet ada di sana. Silahkan gunakan. Baik, terima kasih. Apa yang kau lakukan? Maaf, Tuan Zhou. Maaf. Tidak apa-apa. Aku akan urus di toilet. Kalian naik dulu. Keluarlah dari sini sekarang. Baik. Oh, siapa ini? Aku tak pernah menyangka, dalam sehari saja kau telah menjadi pembersih. Memang, setelah meninggalkan keluarga Lin, kau tidak berarti apa-apa. Apa salahnya menjadi pembersih? Walaupun aku seorang pembersih, aku masih mencari uang dengan tanganku sendiri. Lebih baik daripada keluargamu yang hanyalah parasit penghisap darah. Selain itu, jangan panggil aku Lin Man lagi. Aku telah memutuskan semua hubungan dengan keluargamu. Kau... Jadi dari sekarang, apapun yang aku lakukan, bukan urusan keluargamu untuk campur tangan. Oh, kau sampah. Kau benar-benar keras kepala. Suatu hari, kau akan berlutut dan memohon kepadaku. Tuan, kau sudah kembali. Benda-benda ini semuanya milik adikmu. Bagaimana kita harus menanganinya? Buang saja. Mereka membuatku muak untuk dilihat. Ya, Tuan. Hei. Bagaimana ini bisa terjadi? Malam itu, Sin tak sengaja merusak kontrak kakak. Kakak marah besar. Kamu, anak nakal. Tahukah apa yang telah kamu lakukan? Kakak, apakah ada kesalahpahaman di sini? Sin tidak berbohong. Apa? Apakah kamu masih mencoba membelanya? Seperti ibu, seperti anak. Kalian berdua persis sama. Kakak. 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 Aku tahu dia kesal tentang pembiayaan itu, sehingga dia melampiaskannya pada Shin dan aku.
Untuk mencegahnya khawatir tentang pembiayaan itu, untuk pertama kalinya, aku meminta Tuan Zhou untuk membantu grup Lin. Aku tahu 20 juta bukan jumlah kecil, tapi grup Lin berada di ambang kehancuran. Tidak bisakah kamu membuat pengecualian? Segera transfer 20 juta dari kamar dagang Wan Hao untuk disuntikan ke grup Lin. Apa? Kamar dagang Wan Hao bersedia berinvestasi dan langsung menyuntikkan 20 juta? Maksudmu, saudari perempuanku lah yang membantuku mendapatkan uang ini? Kakak, katakan padaku, bagaimana kamu membuat kamar dagang Wan Hao? Membantuku dengan investasi ini? Sebetulnya, aku kenal ketua kamar dagang Wan Hao. Perusahaan kita sedang dalam masalah belakangan ini. Aku sebutkan secara santai padanya. Aku tidak menyangka dia begitu mendukung. Mengapa tidak kamu katakan lebih awal? Kamu benar-benar pahlawan keluarga kita. Oh kakak, bagaimanapun kita keluarga. Sudah seharusnya aku membantu. Kamu selalu malas dan menyebalkan. Lihat, Tian. Dengan santai membantuku menyelesaikan kesenjangan dana besar ini. Ayo, pergi. Katakan padaku apa yang ingin kamu makan, dan aku akan mentraktirmu. Ayo, pergi. Investasi itu diamankan oleh Linman untukku. Investasi itu diamankan oleh Linman untukku. Baichen. Apakah kamu bertemu dengan Bapak Zhou? Ayah, aku tidak bertemu dengan Bapak Zhou. Bapak Zhou ada urusan lain hari ini, sehingga tidak ada yang bisa menemuinya. Tapi aku sudah membuat janji untuk besok. Jadi aku yakin kita bisa menemuinya nanti. Baik. Kalau begitu, pergi lagi besok. Kita perlu menyelesaikan masalah ini secepatnya agar kita bisa tenang lebih cepat. Aku percaya bahwa keluarga kita memiliki kemampuan. Aku juga percaya bahwa Bapak Zhou bersedia bekerja sama dengan kita. Ayah, ini adalah buku harian Men. Kamu juga seharusnya melihatnya. Kita mungkin memiliki terlalu banyak kesalahpahaman tentangnya. Kamu bisa melihatnya dan mungkin mengubah pendapatmu tentangnya. Mengapa aku harus membaca buku hariannya? Dia hanyalah seorang yang tidak tahu berterima kasih. Jangan lupa, besok ada hal-hal penting yang harus ditangani. Ayah. Mulai hari ini, Nona Yeman akan menjadi ketua baru kamar dagang Wan Hao. Semuanya, mohon berikan sambutan hangat. Semuanya tidak perlu terlalu sopan. Sebagai pendatang baru, aku akan membutuhkan bantuan kalian di masa depan. Halo, aku ada janji dengan Bapak Zhou hari ini. Bisakah Anda mengumumkan kehadiranku? Baik, mohon tunggu di sini. Baik. Sudahkah kamu dengar? Kamar dagang Wan Hao memiliki ketua baru. Dan sepertinya dia seorang wanita. Dia sedang turun dengan lift sekarang. Seorang wanita? Ayo kita periksa. Ayo pergi. Itu dia. Hai. Bukankah ketua baru naik lift ini? Cukup. Turunkan saya di sini saja. Saya akan pergi sendiri. Pak Zhou. Pak Lin, punya janji untuk menemui Anda dan sedang menunggu di area tunggu. Pak Zhou, saya dari grup Lin. Katakan, waktu saya berharga. Nah, sebelumnya,
Kamar dagang Wanhao telah bekerja sama dengan grup Lin. Jadi mengapa Anda tiba-tiba menarik investasi? Ini semua adalah keputusan ketua baru kami, dan tidak ada orang lain yang berhak ikut campur. Apa? Anda punya masalah? Tentu saja tidak. Saya hanya penasaran. Mengapa tiba-tiba terjadi seperti ini? Apakah kamar dagang Wanhao kami harus mempertimbangkan pendapat keluarga Anda? Apa yang harus dipertimbangkan oleh kamar dagang Wanhao kami tentang pendapat keluargamu? Tidak. Tentu saja tidak. Maksudku, meskipun itu ketua baru, harus ada alasan kan? Ketua baru, kami membuat keputusan tanpa perlu alasan. Baiklah. Kamu tidak perlu membuang-buang kata di sini. Pergi sekarang. Tuan Zhou. Tuan Zhao. Lin Man. Man. Katakan padaku, apa yang tertulis di buku harianmu? Apakah itu benar? Apakah itu benar atau salah? Masih penting sekarang. Ini sangat penting. Ketika kamu mengusirku dulu, tidak seperti ini. Dan, aku sudah memutuskan hubungan dengan keluargamu. Jadi jangan ganggu aku lagi. Jadi Man, kamu seharusnya pulang denganku dulu. Aku akan membantu menjelaskan dengan jelas. Di masa depan, sebagai keluarga, kita bisa membicarakan apa saja. Aku tidak layak untuk keluargamu. Aku tidak akan berkata lebih. Selama bertahun-tahun, Shin dan suamiku telah menderita banyak ketidakadilan di keluargamu. Sekarang, berpura-pura baik di sini. Orang baik apa yang kamu perankan? Aku tahu. Aku berhutang banyak padamu. Dan aku bisa membayarnya. Aku tidak perlu kompensasi apapun dari keluargamu. Man, aku sudah menyadari kesalahanku. Tidak bisakah kamu benar-benar memaafkanku? Lu. Apakah kamarku sudah dibersihkan? Tuan, rumah ini terlalu besar. Aku tidak bisa membersihkannya sendiri. Lalu, kenapa dulu bersihnya cepat sekali? Karena suami kakakmu membantu dulu. Sekarang seluruh keluarganya sudah pergi. Lin Man memang keterlaluan. Mereka pergi tanpa sepatah kata. Aku kira mereka hanya bercanda. Tapi mereka serius. Sekarang, aku bahkan tidak bisa masuk ke kamarku. Jangan bicara tentang mereka seperti itu. Sebetulnya, keluarga mereka telah banyak berbuat untuk kita. Hanya saja kita tidak pernah tahu. Banyak kali kita telah menyalahkannya dengan tidak benar. Kakak, mengapa kau berpihak pada orang luar? Selain membersihkan, apalagi yang bisa dilakukan keluarga Lin Man? Apakah kau lupa bagaimana mereka memperlakukan Tian dulu? Kesalahpahaman Yu Chen terhadap keluarga Lin Man masih dalam. Aku perlu mencari cara. Kita tidak bisa terus seperti ini lagi. Kakak, adik, mari kita nonton film. Tian, kamu datang tepat waktu. Kemari, ada yang mau kubicarakan. Kakak. Apa? Kedengarannya cukup serius. Tian, aku berencana membawa keluarga Lin Man untuk tinggal bersama kita. Kakak, kamu benar-benar gila. Baik, Kak. Tepat waktu, aku rindu Sin juga. Kakak perempuan dan keluarganya ada di luar. Mereka pasti sedang kesulitan. Kurasa mereka mungkin rindu kita juga. Apa yang kamu pikirkan? Jangan dengarkan omong kosongnya. Apakah kamu lupa bagaimana mereka memperlakukanmu dulu? Selain itu, mereka memutuskan pergi sendiri. Apa hubungannya dengan kita? Tapi... Apa tapi yang kamu bicarakan? Mereka menuai. Apa yang mereka tanam? Baik. Mari kita nonton film. Pai Chen. Bagaimana segala sesuatunya di kamar dagang Wanhao? Pai Chen. Bagaimana kabar di Wanhao Chamber of Commerce? Ayah, saya pergi kemarin.
Tuan Zhou berkata bahwa Wan Hao Chamber memiliki ketua baru dan semua keputusan dibuat oleh ketua baru itu. Ketua baru itu? Bagaimana mereka tiba-tiba muncul? Tuan Zhou tidak mengatakan. Secara spesifik, mengapa? Dia tidak mengatakan apa-apa. Hanya karena saya bertanya lebih banyak, dia mengusir saya. Jadi begitulah. Mereka tiba-tiba menarik dana. Grup Lin kami, jangka pendek, masih bisa bertahan. Tetapi jangka panjang, tidak pasti. Ini benar-benar aneh. Lin Man yang tidak tahu berterima kasih itu pergi. Dan masalah bertambah sangat banyak. Ayah, berkali-kali kami salah paham terhadap Man. Lupakan. Jangan sebutkan dia. Besok, keluarga kami akan mengunjungi ketua baru itu. Jika ketua setuju, keluarga kami akan menerima semua syarat mereka. Ayah, saya pikir Jangan katakan lagi. Sudah larut. Cepat tidur. Kita ada pekerjaan besok. ayah fokus pada masalah perusahaan. Harry Holman. Saya akan cari kesempatan nanti. Hai, dilarang masuk tanpa izin. Kau pikir kau siapa? Biarkan kami masuk segera. Tidakkah kau tahu, kami adalah mitra terbesar dari Kamar Dagang Wan Hao. Satpam. Kami perlu bertemu ketua segera. Tolong buat pengecualian. Grup Lin kami selalu bekerja sama dengan grup Wan Hao. Tolong buat pengecualian. Kau ini siapa? Pergi sekarang juga. Tidakkah kau tahu bahwa akulah orang yang paling dihargai oleh ketuamu? Bagaimana mungkin dia tidak membiarkanku masuk? Bos berkata, anggota keluarga Lin dan anjing dilarang masuk. Siapa yang kau sebut anjing? Apa yang kau katakan? Ibu, jangan marah. Tidak sepadan. Satpam, usir mereka. Apa yang kau lakukan? Jangan sentuh aku. Aku punya tekanan darah tinggi. Lin Man. Apa tujuan dia ke sini? Lin Man. Apa yang dia lakukan di sini? Baiklah. Kau anak perempuan yang tak tahu terima kasih. Apa yang kau lakukan di sini? Apa pendapatmu? Dia pasti sedang mengikuti kita. Jangan katakan itu tentang Man-Man. Ya sekarang sebenarnya tukang bersih di sini. Seorang tukang bersih. Aku pikir betapa cakapnya dirimu. Tapi setelah meninggalkan keluarga Lin, kau bukan apa-apa. Kak, apa yang kau lakukan di sini? Bagaimana jika kau minta maaf kepada ibu dan ayah, serta kakak laki-laki dan adik laki-laki kedua? Mereka berhati lembut, pasti akan mengizinkanmu pulang. Pulanglah, tempat itu bukan rumahku. Jean, jangan pedulikan apa yang aku lakukan di sini. Setidaknya aku belum diusir seperti anjing. Apa yang kau katakan? Apa yang kau katakan? Kau, anak durhaka. Setelah kami, keluarga Lin, telah merawatmu sekian lama. Kau, seorang pembersih, masih bersikap sombong? Kakak, lebih baik kau pulang dengan kami segera. Aku merindukanmu dan Ipar. Kakak, kau tak berguna. Ipar mengikutimu dan benar-benar menderita. Bagaimana dengan ini? Berikan Ipar itu padaku. Aku bisa membuatnya sejahtera seumur hidup. Kau. Baiklah, kau, anak perempuan yang tidak berbakti. Beraninya kau memukul saudarimu di hadapan kami. Kau. Ayah, jangan marah. Man, pulanglah dengan kakak laki-laki dulu. Semua ini aku bisa jelaskan dengan jelas. Aku sudah bilang kemarin, aku telah memutuskan hubungan dengan keluarga Lin. Jangan panggil aku Lin Man lagi. Dan kau benar-benar pandai berpura-pura. Lebih baik kau terus berpura-pura selamanya. Aku ingin melihat berapa lama anggota keluarga Lin bisa tetap buta. Aku ingin melihat anggota keluarga Lin, berapa lama kalian bisa tetap buta.
Acting. Acting apa? Ibu, aku tidak bermain peran. Ibu percaya padamu. Aku tidak akan percaya apa yang dikatakan wanita jahat itu. Sebenarnya, Man-Man, Tian-Tian. Bukankah kamu bilang bahwa Presiden Zhou sangat menghargaimu dulu? Lihat, jika kamu bisa menggunakan koneksimu untuk menemukan presiden baru dan menyelesaikan masalah ini. Baik, Ayah. Jangan khawatir. Aku pasti akan menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Ayo, pulang dulu. Baik. Aku harus bilang, Kak, kamu baru-baru ini kok tiba-tiba sangat mendukung Lin Man. Sudahkah kamu lupa dulu bagaimana dia memperlakukan Tian-Tian? Adapun membawanya kembali, aku tidak setuju. kita berutang pada Man-Man. Terlalu banyak. Ini buku harian Lin Man. Kamu bisa melihatnya. Buku harian. Siapa yang waras menyimpan buku harian? Selain itu, apakah ada kebenaran dalam buku harian? Buku harian. Tidak ada orang serius yang menulis buku harian. Selain itu, bisakah pikiran sejati ditulis dalam buku harian? Lin Man, tidakkah Anda bisa mengontrol putri Anda? Ini adalah hadiah ulang tahun ke-18 dari Tuan Muda kedua. Itu sangat berarti. Seharusnya saya menghentikannya. Tetapi dia bersikeras pergi ke kamar Tuan Muda kedua untuk bermain. Kakak kedua, jangan marah. Saya akan membelikanmu yang lain. Hei kakak. Kakak kedua. Sin Er berkata pagi ini, modelnya rusak oleh Tian-Tian. Sekarang kakak kedua mengatakan bahwa Sin Er yang melemparnya. Tetapi Tian-Tian baru saja kembali. Dan kita adalah keluarga. Saya tidak bisa membiarkan mereka berkonflik. Saya akan menjelaskan kepada mereka nanti. Ya, apakah itu benar? Ya, benarkah? Ini adalah buku harian Man-Man sendiri. Dia tidak punya alasan untuk berbohong di sini. Tapi Bibi Lu berkata, Kita berhutang pada Man-Man. Terlalu dalam dan terlalu banyak. Aku tahu harapannya sangat tipis. Tapi selama kita mengamankannya, kita punya harapan untuk menembus puncak industri. Klien macam apa ini? Yang begitu penting bagi kakak kedua. Kakak kedua biasanya begitu rajin dan begitu pintar. Aku harus membantunya. Tuan Wang. Seharusnya kau bilang, kau terkait dengan kamar dagang Wanhao. Maka kerjasama kita sudah dipastikan. Baik. Tuan Wang, tenang saja. Aku tidak akan mengecewakan harapan Anda. Tian-Tian, bagaimana kau berhasil kali ini? Baru saja membantu kakak dengan bantuan besar dan menyelesaikan begitu banyak klien untukku. Kau memang lain. Lihat sendiri. Tian-Tian kita baru saja kembali beberapa hari lalu dan membantu kita dengan bantuan besar. Tidak seperti beberapa orang yang hanya tahu makan dan malas di rumah. Berbeda dengan beberapa orang yang hanya bermalas-malasan di rumah. Kak kedua, jangan bicara seperti itu tentang saudara perempuan. Kita adalah keluarga bagaimanapun. Kau selalu baik padaku. Jadi sudah sepatutnya aku membantu. Disalahpahami oleh kak kedua lagi. Tapi itu tidak masalah. Selama karir kak kedua bisa maju, semuanya sepadan. Untuk Tian-Tian mendapat pengakuan dari kak kedua dengan cepat.
Jika itu kesalahpahaman, biarlah. Tapi, apakah Man-Man mampu membantu kita sebanyak itu? Aku juga sulit mempercayainya. Mungkin Man-Man banyak berkorban untuk membantu kita. Tidak. Aku akan temui dia untuk jelaskan. Baik, aku akan ikut denganmu. Hei, kalian orang-orang dari keluarga Lin, tidak bisakah berhenti? Mengapa kalian masih terus mengejar? Tidak. Kami datang hari ini untuk menemukan petugas kebersihan itu. Waktu lalu, ketua. Dan kali ini, lagi-lagi petugas kebersihan. Pergi, pergi, pergi. Tidak ada orang yang kalian cari di sini. Biarkan kami masuk. Hei, Man-Man. Man-Man. Apakah ini nyata? Apakah penting jika itu benar atau salah? Kapan kalian berdua pernah mempercayai apa yang aku katakan? Ini sangat penting. Baiklah, mari kita cari tempat untuk duduk dan berbicara dengan baik tentang apa yang terjadi sebelumnya. Kakak kedua akan mengganti rugimu. Kepergianku dari keluarga Lin bukanlah alasan untuk perayaan bagi semua orang. Di masa depan, kalian berdua, bisakah kalian berhenti menggangguku? Keluar! Man. Bahkan jika apa yang tertulis di sini benar, untuk apa dia berpura-pura? Masuk. Kamar Dagang Wan Hao Presiden Lin, setelah memutuskan kerjasama dengan kami, lubang keuangan kami semakin besar. Apakah Anda pikir kita harus mengalihkan dana dari proyek baru? Tidak. Proyek baru ini sangat penting untuk perusahaan grup kami untuk mencapai tingkat berikutnya. Dan tidak boleh dialihkan. Tetapi, jika kita tidak menyelesaikan masalah pendanaan, grup kami kemungkinan akan menghadapi kebangkrutan. Saya telah menghubungi orang-orang yang berurusan dengan Kamar Dagang Wan Hao. Tunggu sebentar lagi. Tian. Kali ini, grup Lin kami, apakah kita bisa bertahan dari krisis? Sepenuhnya bergantung pada Anda. Oh, hai Kakak Bai. Di mana kalian? Tian, adik kecil. Apakah kau tidak percaya aku menangani hal ini? Kami sudah di lantai bawah, bersiap untuk menyambut kami. Baik. Aku tidak menyangka Kakak Bai memang raja sosial Jiangcheng dan dia benar-benar menemukan presidennya. Ayah sudah mengatakan bahwa kita bisa membayar harga berapapun dan aku tidak percaya kita tidak bisa memenangkannya. Kakak Bai? Ayo, biarkan aku memperkenalkan Anda. Ini adalah Presiden baru Kamar Dagang Wan Hao kami. Ini adalah Presiden baru Kamar Dagang Wan Hao kami. Silahkan lewat sini. Presiden, ini adalah 1 juta yang saya siapkan untuk Anda. Ini hanya sebagai tanda hormat. Xiaobai sudah memberitahuku. Anda adalah putri keluarga Lin. Saya datang ke sini untuk memberikan muka kepada Xiaobai. Selain itu, saya baru saja mengambil alih Kamar Dagang Wan Hao. Jadi saya tidak bisa menunjukkan terlalu banyak keberpihakan dalam banyak hal. Oh, saya mengerti. Adapun keluarga Lin kami juga pernah bekerja sama dengan Kamar Dagang Wan Hao. Dan kerjasamanya sangat menyenangkan. Kali ini adalah untuk meredakan hubungan. Selama kami dapat meredakan hubungan, keluarga Lin kami bersedia membayar harga apapun. Jadi, Kamar Dagang Wan Hao kami baru-baru ini berencana untuk meluncurkan proyek baru di pusat kota. Diperkirakan membutuhkan dana 20 juta. 20 juta? Sebanyak itu? Apa? Grup Lin Anda tidak bersedia? Banyak orang yang bersedia bekerja sama dengan kami. Jika Anda tidak bisa menyediakan uang ini, maka saya harus mencari orang lain. Bukan itu maksud kami. Kami bersedia. Kami pasti akan mengikuti arahan Anda di masa depan. Ayo, mari kita gunakan teh sebagai pengganti anggur. Dan bersulang, baik? Untuk Anda. Ibu, Ayah,
Lihat, saya mendapat undangan dari grup Wanhao untuk konferensi tender. Kamu anak perempuan yang sangat baik, membuatku sangat bahagia. Anak kandung memang lebih baik daripada anak angkat. Apa yang tidak bisa dilakukan seluruh keluarga kami, kau berhasil menyelesaikannya. Tidak, semua ini sejak aku kembali berkat ajaran baik dari ibu, ayah, dan saudara-saudaraku. Tian, jangan terlalu rendah hati. Dapat bekerja sama dengan kamar Wanhao lagi, kau pantas mendapat semua pujian. Mobil sport mana yang kau suka, akan kubelikan untukmu bulan depan. Perusahaanku sekarang telah kembali ke garis depan industri. Hei, Tian, bukankah kau suka jam tangan itu? Akan kubelikan untukmu sekarang juga. Oh, tidak perlu. Ini yang harus kulakukan. Sekarang aku bisa tenang untuk menyerahkan grup Lin kepada Tian untuk dikelola. Sekarang ada hal yang lebih penting. Ayo pergi ke tempat acara. Sudahlah, berhentilah. Hari ini adalah hari penting bagi kamar dagang Wanhao. Jika kau tidak pergi, aku akan bertindak. Beraninya kau. Buka matamu dan lihat baik-baik. Kau brengsek yang so elit. Bisakah kita masuk sekarang? Bukankah ketua baru mengatakan bahwa keluarga Lin dan anjing tidak boleh masuk? Hei, kau. Ayah, bolehkah aku makan ini? Tentu saja boleh. Ini semua milik kita. Jadi Shin-er bisa makan apa saja yang dia mau. Tang Qingyan. Tang Qingyan, apa yang kalian lakukan di sini? Turunkan suaramu. Aku khawatir orang lain tidak tahu tentang bisnis keluarga Lin kita. Kakak ipar, mengapa kau di sini? Aku merindukanmu dan Xing-er. Qingyan, kau datang dengan Man-Man kan? Di mana dia? Aku masih punya sesuatu untuk dikatakan padanya. Ya, di mana Man-Man? Cukup, jangan sebut dia. Bajingan itu hanya seorang pembersih yang bau. Apa tujuanmu di sini? Ayah ibu, jangan bicara tentang Man-Man seperti itu. Aku bilang, jangan sebut anak durhaka itu. Tidak bisakah kau mengerti? Shin-er abaikan saja mereka. Ini ibuku yang membuatku dan ayah datang. Ibuku adalah presiden baru kamar dagang Wanhao. Yang seharusnya pergi adalah kalian. Haha. Tian kita sebenarnya sudah makan dengan ketua baru. Anak lucu itu adalah ketuanya. Bagaimana kita tidak tahu? Hei, jika dia adalah ketuanya, aku pikir kamar dagang Wanhao ini akan segera runtuh, kan? Ibu, ayah, kata-kata anak-anak jangan dianggap serius. Shin-er, jangan berbohong. Walaupun kamu ingin membela ibu, kamu harus tahu ketua baru adalah Yeman, bukan ibumu Lin-man. Kalian orang jahat. Aku tidak berbohong. Ibuku adalah ketuanya. Shin-er, kita seharusnya pergi ke tempat duduk VIP. Ibu, mereka bilang kamu adalah wanita jahat. Aku bilang kamulah yang mengizinkan ayah dan aku datang. Mereka tidak percaya. Mereka bilang Shin-er berbohong. Aku tahu, Shin-er. Kamu dan ayah pergi dulu. Serahkan ini pada ibu, baik? Kamu anak tak berbakti. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ini adalah Presiden Yeman yang mengundang kita ke sini. Undangan presiden baru? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Hari ini adalah hari besar untuk kamar dagang Wanhao. Seseorang sepertimu yang tidak memenuhi standar tidak pantas berada di sini. Ibu, ayah, jangan katakan itu. Man-Man, dia juga anggota keluarga kita. Dia hanya petugas kebersihan yang buruk. Oh, dia pasti datang untuk membersihkan tempat acara. Aku baru saja makan dengan presiden baru beberapa hari lalu. Sebagai adik, jika kamu butuh apapun, Kak, katakan saja. Lihat adikmu. Kamu bahkan pernah memukulnya. Namun, dia masih ingin membantumu. Mungkinkah dia bertemu penipu? Lalu, selamat untukmu. Kak! Untuk kerjasama ini dengan kamar dagang Wanhao, ayahku telah menyiapkan 20 juta yuan. Ini 20 juta yuan.
Karena Tian begitu hebat. Ayah bersedia membayar berapapun. 20 juta yuan. Sikap yang hebat. Orang-orang bodoh ini tertipu dan masih menghitung uang untuk orang lain. Nona. Waktunya hampir habis. Kamu bisa kembali untuk berganti sekarang. Tapi izinkan saya mengingatkan Anda dengan baik. Beberapa hal tidak milik Anda. Jadi mereka tidak akan pernah menjadi milik Anda. Semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan. Apa maksudmu? Apa yang bisa dia maksud? Aduh. Ibu dan ayah, ayo cari tempat untuk duduk dulu. Tian. Presiden baru belum muncul. Ketika presiden baru tiba, beritahu saya. Baik, ayah. Ayo pergi. Bukankah kita mitra internal kamar dagang Wanhao? Mengapa kursinya begitu jauh? Mungkin karena mereka ingin memudahkan kita bergerak. Area ini bukankah dekat dengan lorong? Jadi kita bisa naik panggung nanti. Seperti yang diharapkan dari orang-orang kamar dagang Wanhao, mereka memikirkan segalanya. Hei, lihat dua anak lucu itu. Mengapa mereka duduk di kursi VIP? Lihat, kedua yang imut itu. Bagaimana mereka bisa masuk ke kursi VIP? Apakah mereka menyusup masuk? Bagaimana mereka bisa berada di kursi VIP? Bukankah kursi VIP seharusnya untuk ketua baru? Lintian, apa yang terjadi? Ibu, mungkinkah Linman adalah ketua baru? Tidak mungkin. Aku sudah makan malam dengan ketua baru dan membahas bisnis. Lagi pula, ketua baru bernama Yeman. Itu semua informasi publik. Bagaimana mungkin itu Linman? Tian benar. Pada pandangan pertama, kedua itu tampak tidak berpengalaman. Melihat kursi kosong di sana, mereka langsung duduk. Yu Chen, bawa kedua itu ke sini. Keluarga ini tidak memberiku ketenangan. Cepat, jangan libatkan kami. Halo semuanya. Di sini, izinkan saya memperkenalkan pemimpin grup Wanhao kami. Ibu Yeman. Ini, bukan Linman? Dia tidak datang ke sini untuk menyabotase kerjasama kita dengan kamar dagang Wanhao, kan? Anak perempuan yang tidak berbakti ini tidak hanya menyabotase tempat acara, tetapi juga mencoba menyabotase kerjasama kita dengan kamar dagang Wanhao. Manajer Lin, aku tidak pernah menyangka putrimu begitu menjanjikan. Jangan lupakan kami di masa depan. Kamu anak perempuan yang tidak berbakti. Turun sekarang. Apakah ini tempat untukmu membuat masalah? Presiden Zhou, putriku sudah gila. Kuharap Anda bisa lebih memaafkan. Ada apa dengan keluarga Lin? Bukankah dia presiden baru? Tampaknya begitu. Lagi pula, presiden baru bernama Yeman, bukan Marga Lin. Dia tidak mungkin benar-benar seorang penipu, kan? Bahkan presiden baru kamar dagang Wanhao berani memalsukan diri. Kamu. Bahkan ketua baru kamar dagang Wanhao berani menyamar menjadi Anda. Lao Zhou. Ini adalah wilayahku. Siapa yang membuat keributan di sini? Dan aku sudah memberitahumu berkali-kali. Aku tidak lagi menggunakan nama Lin. Lalu, dengan nama apa kau dipanggil? Aku membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun. Beginikah caramu membalas budiku? Selain itu, Lin Tian sudah bertemu dengan ketua baru. Mengapa kau masih berpura-pura? Sayang, pergi. Dan tarik dia turun. Linman, kau hanyalah seorang pembersih. Ini bukan tempat untuk kelakuanmu. Turun sekarang, membungkuk dan minta maaf kepada ketua baru. Aku akan membelamu, oke?
Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh ketua baru kita hari ini. Apa? Dia adalah ketua baru kalian. Apa? Dia adalah ketua baru Anda. Dia adalah ketua. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin. Aku sudah makan malam dengan ketua mereka dan bahkan memberinya 1 juta. Bagaimana mungkin itu Linman? Baiklah, dia. Siapa ketua baru kita? Kita bahkan tidak tahu. Beraninya kamu main perintah di sini. Apakah kamu pikir grup Wan Hao mudah diintimidasi? Sudah kukatakan ibuku adalah ketua baru. Tetapi kamu masih tidak percaya. Menuduhku berbohong. Terima kasih, sayang. Kamu bawa dia istirahat di bawah dulu. Halo semuanya. Aku adalah ketua baru kamar Wan Hao. Yeah, man. Halo semuanya. Saya adalah presiden baru kamar dagang Wan Hao, Yeman. Proyek lelang kamar dagang Wan Hao kami selalu adil dan jujur, dan tidak pernah melibatkan transaksi belakang. Harap berhati-hati dan waspada, dan jangan tertipu. Sekarang, saya umumkan bahwa pemenang proyek ini adalah Grup Hongcheng. Silakan undang perwakilan Grup Hongcheng ke panggung. Keluarga Lin sangat menarik. Meskipun putri mereka sendiri adalah presiden baru, mereka masih bisa tertipu. Ini sungguh konyol. Saya dengar bahwa keluarga Lin selalu memperlakukan putri sulung mereka dengan buruk. Dan sekarang, mereka menuai apa yang mereka tabur. Menurut pendapat saya, masa depan grup Lin hampir tamat. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia menjadi presiden baru? Dia jelas adalah anjing liar yang saya usir. Siapa sebenarnya presiden baru itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia menjadi ketua baru? Dia jelas-jelas anjing liar yang kusuruh pergi. Siapa sebenarnya ketua baru itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu, anak yang tidak berbakti, katakan padaku. Apa yang terjadi? Tian, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah kamu bertemu dengan ketua baru? Ibu, ayah, Tian mungkin benar-benar telah ditipu. Tidakkah kamu memiliki nomor ketua? Telepon cepat. Halo, nomor yang Anda hubungi telah dimatikan. Ibu, ayah, saya pikir saya benar-benar telah ditipu. Kamu. Ayah. Pak Lin. Ayah, apakah kamu baik-baik? Panggil ambulan cepat. Pasien baik-baik saja, tapi hindari stimulasi. Di mana Lin Tian? Dengan insiden besar ini, bagaimana dia bisa kabur? Mengapa terus membicarakan Tian? Dia tidak bermaksud begitu. Bukankah dia juga tertipu? Selain itu, untuk apa dia datang? 20 juta. Harapan terakhir keluarga kita. Memanjakan merusak anak. Ayah, hentikan itu untuk sementara. Istirahatlah dengan baik dulu. Kak, bagaimana dengan Man-Man? Aku pikir kita perlu minta maaf padanya. Bukan hanya Man-Man, tapi juga Cingin dan Ciner. Dan mencari pengampunan mereka. Ayah. Kau anak yang membangkang? Apa yang telah kau perbuat? Ayah, saya salah. Saya tidak tahu mereka adalah penipu. Hei, Lin Tua, aku sudah bilang, Tian tidak bermaksud begitu. Jangan dimarahi lagi. Lagi pula, lebih dari 20 juta sudah ditipu. Memarahi tidak akan mengembalikannya. Kalian berdua tidak berguna. 20 juta! Kau tahu apa artinya bagi keluarga Lin kita? Apa artinya? Lin Tua, sudah cukupkah? Tian, abaikan dia. Ayo pergi. Ibu. Keluar. Pergi dari sini. Ayah, keadaan sudah seperti ini. Jangan pikirkan menyalahkan siapapun. Sebaliknya, pikirkan bagaimana menyelesaikan masalah. Selesaikan? Bagaimana menyelesaikannya? Sudah berakhir. Keluarga Lin
kita benar-benar hancur. Ayah, mungkin kita harus cari Man-Man untuk melihat apa yang harus dilakukan. Dia sudah memutuskan hubungan dengan kita. Mengapa mencari dia? Ayah. Ayah, Anda harus istirahat dulu. Apa yang telah kulakukan sehingga pantas mendapat ini? Ayah, kamu harus beristirahat dulu. Sebelumnya, aku tidak bisa menentukan apakah masalah ini dilakukan oleh Man-Man. Lagi pula, dia seperti itu sebelumnya. Dan tidak terlihat seperti dia bisa melakukan hal-hal itu. Tapi hari ini, setelah konferensi tender, Masalah ini telah menjadi sepenuhnya jelas. Dulu, pasti Man-Man yang menggunakan koneksi luar biasa untuk membantu kami. Jadi, kami akan pergi mencari Man-Man besok dan minta maaf padanya lagi. Kakak ipar? Ipar kedua? Apa yang ingin kamu katakan? Suami, ayo pergi. Man. Istri. Mungkin kita harus dulu mendengarkan apa yang mereka katakan. Lagi pula, keluarga Lin telah membesarkanmu selama 20 tahun. Baiklah, aku akan mendengarkan suamiku dalam segala hal. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Memang, hari ini saudara-saudara datang dengan tulus untuk meminta maaf. Man, kami benar-benar tahu kami salah. Saya minta maaf kepada seluruh keluarga Anda, dan lebih lagi kepada Ipar dan Siner. Tidakkah kau pikir apa yang kau katakan itu konyol? Mengetahui bahwa saya adalah ketua kamar dagang Wanhao, kau hanya ingin saya kembali. Semua hal baik di dunia ini adalah milikmu. Keluarga Lin? Jangan kita ungkit masa lalu lagi. Di masa depan, tolong jangan datang lagi mengganggu kami. Memen, kami tidak di sini karena kau adalah ketua kamar dagang Wanhao. Tetapi karena kami, saudara-saudara benar-benar tahu kami salah. Tidakkah kau benar-benar bisa memaafkanku? Ayah telah dirawat di rumah sakit karena ini. Saya harap kau akan mengasihaninya. Saya tidak memohon kau untuk berinvestasi di keluarga Lin. Saya hanya meminta kau untuk mengabulkan satu permintaan ini. Maafkan saya. Baik. Apa hubungannya dengan saya? Saya, Yeman, sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Lin Anda. Man-Man kami benar-benar tahu kami salah. Pulanglah bersamaku, dan aku akan menebus apa yang kuhutang padamu, baik? Kamu pikir aku butuh kompensasi itu? Dan Lintian, apa kau benar-benar tahu apa yang dia sebenarnya lakukan? Kamu pasti penasaran. Mengapa Liu Ma selalu membela Lintian? Perhatikan baik-baik ini. Aku tidak pernah melakukan apapun untuk menyakiti keluarga Lin. Hati nuraniku bersih terkait keluargamu. Man. Apa artinya ini? Aku juga tidak tahu. Tapi Man pasti ada alasannya. Ambil ini dulu. Mari bicara lebih lanjut di rumah. Ini adalah riwayat chat dan detail transaksi Lintian dan Liu Ma. Ini adalah antara Lintian dan catatan percakapan Bibi Liu, serta informasi transfer. Ini adalah transfer 500.000. Tidak heran, saat keluarga Man-Man melakukan kesalahan, semuanya diakui oleh Bibi Liu. Kita pasti telah tertipu. Tidak. Kita perlu memanggil Bibi Liu dan Lintian untuk menjelaskan secara langsung. Bibi Liu! Tuan Muda Sulung? Tuan Muda kedua? Apa yang begitu mendesak? Bibi Liu, apakah Anda menyembunyikan sesuatu dari kami? Tuan Muda Sulung. Tuan Muda kedua, saya bersumpah. Saya tidak menyembunyikan apapun dari Anda. Jika saya menyembunyikan sesuatu, biarkan petir menyambar saya. Lihat ini sebelum berbicara. Ini dipalsukan. Itu bukan saya sama sekali. Bukti ini semua disediakan oleh kamar dagang Wanhao. Status apa yang mereka miliki? Status apa yang Anda miliki? Apakah mereka perlu menjebak Anda? Anda terlalu tinggi menilai diri sendiri. Kapan Anda ingin mengakuinya? Tuan Muda Sulung, Tuan Muda kedua, itu benar, semuanya benar.
Katakan. Apalagi yang ada yang tidak kita ketahui. Saya memang memberikan kesaksian palsu, tetapi semuanya dipaksa oleh Nona Lintian. Dia berkata jika saya tidak melakukannya, dia akan memecat saya, dan bahkan menyuruh orang mengganggu saya. Sebelumnya, dia akan memberikan sejumlah uang setiap kali. Jadi saya. Kakak sulung, kakak kedua, mengapa Neni Liu berlutut? Apa yang terjadi? Lintian, kau sudah kembali ke keluarga Lin selama bertahun-tahun. Bagaimana keluarga Lin kami memperlakukanmu? Kau tahu itu dalam hatimu. Mengapa kau masih melakukan hal-hal ini untuk menipu kami? Kakak sulung, apa yang kau bicarakan? Saya hanya tertipu beberapa uang kan? Dan itu tidak disengaja. Apakah kau benar-benar memegang hal sepele seperti ini? Selain itu, saya sekarang sudah berusaha sebaik mungkin untuk menebusnya. Apakah itu benar-benar perlu? Kalian? Apakah itu perlu? Lintian, sampai kapan kau akan menipu kami? Bibi Liu sudah mengaku. Bukankah kau hanya menolak mengaku? Lihat sendiri apa ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Catatan transfer dan pesan obrolan ini. Bukankah aku sudah menghapus semuanya? Bicaralah, Tian. Bagaimana kau menjelaskan ini? Kakak, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Semua ini dibuat-buat. Sungguh, aku tidak tahu apa-apa. Ini Linman lagi kan? Dia pasti ingin memecah belah. Astaga, Nona. Bukti-bukti semuanya ada di sini. Kebenaran akan terungkap. Ayo kita mengaku saja. Ketika aku melakukan hal-hal ini dulu, aku tahu hari ini akan datang. Kau sedang bicara omong kosong. Kapan aku pernah memerintahkanmu? Aku tidak. Kalian pasti semua sudah tertipu oleh Linman itu. Lintian, apakah kau menganggap aku bodoh? Lin, Man sekarang adalah presiden. Apa statusmu? Mengapa kami perlu menyakitimu? Sampai kapan kau akan menipu kami? Apakah kau menganggap kami bodoh? Kakak kau memukulku, dan kau melakukannya untuk wanita jahat itu. Kau memukulku. Sekarang aku tahu. Pastilah, Linman, yang sekarang adalah Presiden Kamar Dagang Wanhao. Itulah mengapa kau mengambil hati wanita itu. Kau lebih percaya padanya, tapi sama sekali tidak percaya padaku. Apa yang kau omongkan? Jangan bandingkan dirimu yang hina dengan kami. Man adalah orang yang telah menjadi keluarga kami selama lebih dari 20 tahun. Bagaimana mungkin kau, seorang pendatang baru, bisa menyaingi itu? Keluarga. Kau terus mengatakan sebelumnya bahwa wanita jahat itu adalah penipu. Aku adalah keluarga sejatimu. Setiap dari kalian adalah semua bajingan yang tamak. Anda selalu mengatakan dulu bahwa wanita jahat itu adalah penipu. Aku adalah keluarga Anda. Setiap dari kalian adalah orang munafik yang serakah akan uang. Aku hanya tertipu. Jadi, mengapa kalian merendahkan diri? Apa kualifikasi yang kalian miliki? Apakah kalian lupa siapa yang mengusir Linman? Bukan aku, Lintian, melainkan kalian. Kalianlah yang mengusir Linman. Kalian sendiri. Sekarang kalian mengatakan ini tentang aku? Pernahkah aku mengusir Linman? Pernahkah? Aku hanya menggunakan sedikit trik untuk memenangkan cinta kalian. Apakah aku salah? Aku hanya ingin memenangkan cinta kalian dan ibu, dan cinta ayah. Yang benar-benar menyakiti Linman adalah kalian. Ketidakpercayaan kalian menyebabkan hatinya hancur. Kalianlah yang membuatnya pergi dari rumah. Kalau kamu tidak berbohong kepada kami, bagaimana kami bisa memperlakukan Man seperti ini? Hari ini, kamu harus memberikan penjelasan kepada kami. Aku tidak melakukan apa-apa. Penjelasan apa yang perlu kuberikan? Apa maksudmu? Apakah kamu mencoba menimpakan padaku sekarang rasa sakit yang pernah ditimpakan pada Linman? Kalian benar-benar saudara-saudaraku yang baik. Ya, aku mengakui bahwa aku melakukan banyak hal yang menyakiti Man. Tapi, jika kalian masih menolak untuk bangun, kami hanya bisa memanggil polisi. Nona. Akui saja. Aku tidak ingin masuk penjara. Kamu yang membuatku melakukan semua hal ini dulu.
Kamu tidak bisa begitu saja meninggalkanku sekarang. Jangan salahkan aku. Bibi Liu, Bibi Liu. Bibi Liu, apakah Anda baik-baik? Apakah kau bahkan manusia? Kau akan masuk penjara. Kakak, aku tidak bermaksud begitu. Aku mengakui bahwa aku memberikan uang kepada Bibi Liu. Tapi aku hanya ingin mendapatkan cintamu. Aku tahu. Ini kesalahanku. Aku akan pergi minta maaf kepada kakak Manman. Saya sudah mengirimkan uangnya. Selesaikan dengan cepat dan bersih. Jangan khawatir, Nona. Anda bisa mempercayai saya. Saya jamin Anda tidak akan terlibat. Sialan Lingman. Jangan pikir hanya karena Anda menjadi presiden, saya tidak bisa berbuat apa-apa kepada Anda. Kali ini, saya harus membuat Anda mati di tangan saya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengenai keaslian catatan ini, bisakah dikonfirmasi? Sudah dikonfirmasi, Ayah. Semua ini ditulis oleh Linman sendiri. Kami telah mendapatkan catatan kriminal Linman dan Nini Liu. Selain itu, mereka telah mengakuinya secara pribadi. Yang lebih membuat marah adalah Lin Tian, untuk menghindari tanggung jawab, membenturkan kepala Nini Liu ke sudut dinding. Dia masih di ICU diselamatkan. Menurut dokter, hasil terbaik adalah menjadi vegetatif. Dosa apa yang saya, Lin Yonghong, lakukan di kehidupan lalu, sehingga saya akhirnya mengadopsi makhluk ini? Saya, Lin Yonghong. Apa yang aku lakukan di kehidupan lalu, hingga pantas membawa kembali hal seperti ini? Manman, kami sangat menyesal padamu. Dia adalah putri kami sendiri. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Bagaimana mungkin dia melakukan ini? Aku telah hidup dengan Manman selama lebih dari 20 tahun. Tetapi pada akhirnya, aku telah melakukan begitu banyak hal yang menyakitinya. Aku sungguh pantas mati. Ibu, kita semua bertanggung jawab atas ini. Adapun masalah ini, terutama aku dan ibumu yang menanggung tanggung jawab utama. Kita harus menemukan Manman dan meminta maaf kepadanya secara langsung. Baik, ayo pergi bersama. Kalian semua jangan pergi. Ibumu dan aku bisa menanganinya. Kalian semua tinggal di rumah. Suster, saya ingin dipulangkan. Masuk. Nona, pasangan Lin sudah di luar dan telah berlutut sepanjang hari. Biarkan mereka pergi. Hei, tunggu! Siapkan 2 mantel tebal untuk mereka. Dan air panas. Hei, nak, mengapa kamu menangis? Di mana orang tuamu? Kemarilah. Keluarga Lin, tua kami kebetulan membutuhkan seorang putri. Mulai hari ini, kamu akan menjadi putri keluarga Lin tua kami. Baik? Biarkan ayah memelukmu. Astaga. Keluarga Lin tua saya sekarang juga memiliki seorang putri. Ayo pergi.
Oh, Tian, kita yang manis terlihat sangat cantik hari ini. Tuan, Nyonya, waktunya makan. Ayo kita makan. Man. Kamu lihat, Tian baru saja datang ke rumah kita. Dia agak malu dengan orang asing. Ibu akan memberimu uang. Kamu bisa pergi keluar dan makan sendiri. Ayo makan. Datang. Makan apapun yang kamu suka. Ayo. Makan lebih banyak. Ini enak, makan ini. Makan udang ini. Makan jamurnya. Lobster segar. Semuanya untukmu. Nona, apa yang dilakukan keluarga Lin padamu membuatku sangat marah. Aku sepenuhnya mendukungmu meninggalkan keluarga Lin. Tapi melihat sikap mereka hari ini, mereka tidak akan pergi tanpa bertemu denganmu. Lupakan saja. Aku akan turun sebentar. Lin Tua. Man keluar. Dia akhirnya setuju untuk bertemu kita. Man. Aku tahu aku salah. Semua ini karena dulu aku terlalu percaya pada Lintian. Maafkan aku. Kepada keluargamu, aku telah menyebabkan kerusakan besar. Aku harap kau bisa kembali ke rumah kami. Man. Aku juga salah. Aku seharusnya tidak mendengarkan kata-kata sepihak Lintian dan mengabaikan perasaanmu. Aku minta maaf kepadamu. Aku sudah mengatakannya sejak lama. Aku sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Lin. Mengapa kau masih bertindak sebagai orang tuaku? Aku tahu keluarga Lin telah membesarkanku selama lebih dari 20 tahun. Uang di kartu ini cukup untuk masa pensiunmu. Anggaplah ini sebagai uang pesangon untuk keluarga Lin. Anggap saja ini sebagai uang pesangon dari keluarga Lin. Man, kami tidak menginginkan uang. Kami hanya ingin kau kembali. Kembalilah. Man, kami telah membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun. Jangan percaya bahwa kau tidak memiliki perasaan terhadap kami. Jika kau kembali, ibumu dan aku akan menggantimu 100 kali lipat. Apa yang dikatakan ayahmu benar. Kembalilah, Man. Lin Man. Man. Pergilah ke neraka. Suami. Ayah! Suami. Cepat! Nona, apakah Anda baik-baik saja? Ini semua salahku. Cepat! Bawa ayahku ke rumah sakit. Nona, bagaimana mungkin ada orang yang ingin membunuh Anda? Tanya saja dan Anda akan tahu. Anda, Lintian yang mengirim Anda kan? Siapa Lin Tian? Aku tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Ini lagi-lagi Lin Tian. Apa yang keluarga Lin inginkan? Aku akan segera mengirim orang untuk membawa mereka ke sini. Aku akan membuat mereka menderita lebih buruk dari kematian. Tidak perlu. Itu adalah keputusan Lintian sendiri dan tidak ada hubungannya dengan anggota keluarga Lin lainnya. Pada titik ini, Anda masih tidak mau mengaku. Aku bilang bahwa Nona Lin yang mengirimku.
Kau sangat berani. Sampai berani memulurkan tangan pada ketua baru kami. Ketua, Lin Tian memberitahuku bahwa dia hanya si manis yang tak diinginkan. Apakah aku perlu berbohong padamu? Jika aku tahu bahwa kau adalah ketuanya, aku tidak akan mengambil pekerjaan ini. Tolong berbesar hatilah dan biarkan aku pergi. Baik. Tapi aku butuh kau melakukan sesuatu untukku. Apakah kau tidak memintaku untuk berbalik dan membunuh Nona Lin? Sialan. Apakah Lausan belum menangani urusannya? Nona, tugas yang kau berikan sudah kuurus tanpa meninggalkan jejak. Bagus. Si manis itu masih ingin melawanku? Aku punya banyak cara untuk menanganinya. Hanya, apalagi saat aku bertindak, ayahmu juga ada di tempat kejadian. Untuk amannya, aku juga membunuh ayahmu. Apa? Apa? Nona, jika saya tidak melakukan ini, masalah mungkin terbongkar. Baik, bagus. Pria tampan itu telah menduduki posisi ketua dari grup Lin dan menolak melepaskannya. Saya sudah lama ingin menanganinya. Saat waktunya tiba, cukup timpakan kasih cantik itu. Sempurna. Tapi izinkan saya mengingatkanmu. Saya hanya bisa membayarmu 1 bagian. Seperti yang diharapkan dari Nona Lin, Lausan, saya mengagumimu. Baiklah, ingat untuk mengirim pembayaran terakhir. Saya, Lausan, masih perlu melarikan diri. Mengerti. Saya akan mentransfer uangnya segera. Sekarang pria tua itu dan si cantik itu sudah mati. Seluruh grup Lin sekarang milikku. Keluarga Ye berencana mengadakan pesta pengakuan di Jiangcheng dan telah berinvestasi di lahan besar di pusat kota. Tiket masuk telah di-hype hingga 10 juta yuan per tiket. Keluarga terkaya di Dasha, Putri Kirin keluarga Ye datang ke Changcheng. Benar-benar 2 hal baik bersamaan. Setelah menangani si cantik itu, saya khawatir tentang cara menyelesaikan kekacauan keluarga Lin ini. Dan sekarang itu diantar ke depan pintuku. Masuk. Nona, hal-hal yang Anda perintahkan sudah saya atur. Saya paham. Ngomong-ngomong, ingat untuk menyimpan undangan untuknya. Jangan sampai ketika panggung sudah siap, protagonis drama kita tidak bisa masuk. Ngomong-ngomong, Nona, ada satu hal lagi. Tuan dan Nyonya ingin datang menemui Anda sehari lebih awal, yaitu sehari sebelum pesta pengakuan keluarga. Saya mengerti. Seharusnya begitu. Anda bisa mengaturnya. Baik. Lin Tian, sudah waktunya kita menyelesaikan urusan. Bukankah kau pergi minta maaf kepada Manman? Kenapa kau menelponku sekarang? Kak, aku pergi menemui saudariku, tapi dia menolak bertemu denganku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, tapi aku sudah menemukan cara untuk menghidupkan kembali keluarga Lin. Lin Tian, rencana apa lagi yang kau buat? Apakah kau pikir kali ini kami akan mempercayaimu lagi? Kak, aku benar-benar sudah menemukan cara. Tapi itu membutuhkan bantuanmu dan kakak kedua. Kau sudah melakukan banyak hal untuk menyakiti Manman. Bagaimana kami bisa mempercayaimu? Kak, kesalahanku satu-satunya adalah untuk mendapatkan perhatianmu. Aku menyakiti keluarga saudariku. Tapi aku tidak pernah menyakiti kalian. Bagaimana kalau kita bertemu dan berbicara? Jika caranya tidak memuaskan, kalian bisa sepenuhnya menolakku. Baik, aku akan mempercayaimu untuk terakhir kali. Hari ini sudah terlambat. Kau bisa pulang dan berbicara besok. Baik. Halo? Besok, kirim beberapa orang untuk pergi ke keluarga Lin bersamaku. Ibu, kemarin malam bukankah ibu dan ayah pergi?
Untuk meminta maaf kepada Linman, mengapa ibu tidak pulang semalaman? Di mana, Ayah? Ibu Su, kondisi Bapak Lin sekarang sudah stabil. Jangan khawatir. Namun, kami masih berharap Ibu menjaga kerahasiaan masalah hari ini dan serahkan sisanya kepada kami. Baik, saya tahu. Keluarga Lin kami akan menyatakan kebangkrutan. Ayahmu dan aku kemarin malam tidak bertemu Man-Man. Jadi kami pergi ke perusahaan untuk urusan lain. Ibu, bagaimanapun juga, ibu dan ayah tetap harus menjaga kesehatan. Ibu, Lintian bilang, dia punya cara untuk menyelamatkan keluarga kami. Apa? Dia sudah menghancurkan keluarga kami seperti ini, dan ibu masih berani mempercayainya. Ibu, meskipun Lintian salah dalam hal dengan Man-Man, dia sebenarnya tidak melakukan apapun untuk merugikan kami. Tapi dia belum benar-benar melakukan sesuatu yang merugikan kita. Tapi, Kakak tertua, kakak kedua, aku kembali. Hei ibu, kamu di sini juga. Katakan, apa pendapatmu? Tentu saja aku punya rencana. Jika tidak, mengapa aku memanggil kalian semua kembali? Apa untungnya untukku? Mengapa kita tidak duduk dulu dan bicara pelan-pelan? Belakangan ini, keluarga terkaya di Dasha, keluarga Ye, akan mengadakan di kota Jiang pesta reuni keluarga. Kesempatan bagus seperti ini, kita tidak boleh melewatkannya. Tidak heran kau tertipu. Hanya pesta itu sendiri, kita bahkan tidak bisa masuk. Kakak, aku sudah bertanya. Pesta ini, biaya masuknya hanya 10 juta. Tidak peduli seberapa terpuruk keluarga Lin kita, tidak mungkin kita tidak bisa mengumpulkan uang sedikit ini, kan? Bagus. Setelah semua itu, kamu hanya meminta uang dari kami. Baik, bahkan jika kamu bisa masuk, kamu tidak punya pengaruh untuk bertemu keluarga Ye. Baiklah, meskipun kamu masuk, kamu bahkan tidak punya modal untuk menemui keluarga Ye. Kalian benar-benar sampah. Siapa bilang aku tidak punya kepingan? Kepinganku adalah kamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Jujur saja, Linman yang manis itu sudah kubunuh. Selanjutnya, kamu harus mendengarku. Pergi ke keluarga Ye dengan baik dan melayani mereka seperti budak. Jaga mereka untukku. Selanjutnya, aku akan mencari pembeli untuk menjual villa ini dengan harga bagus. Keluarga Lin kami, bagaimana bisa mendapatkan anak perempuan memberontak sepertimu? Kamu bilang Man-Man kami benar-benar mau pulang kali ini. Lagi pula, kami sudah mencoba membujuknya begitu lama sebelumnya. Tapi dia tidak mau pulang. Jangan khawatir. Bagaimanapun juga, ini awal yang baik. Kami berhutang banyak pada Man-Man sebelumnya. Meskipun hal ini benar, apa yang bisa dilakukannya? Sekarang aku hanya punya satu rumah, yaitu keluarga Lin. Karena kalian meninggalkanku dulu, kenapa repot-repot sekarang untuk dengan munafiknya mencariku? Man-Man, kami meninggalkanmu dulu. Itu memang kesalahan kami. Tapi kami juga punya alasan. Cukup! Aku tak mau dengar penjelasanmu. Sekarang aku punya orang tuaku sendiri dan saudara laki-laki yang sangat menyayangiku. Aku tak butuh kalian sekarang. Rumah ini, aku pasti tidak akan pulang dengan kalian. Di kehidupan lalu, aku selalu yakin bahwa kebaikan dari pengasuhan lebih penting daripada keturunan. Tetapi lupa bahwa ikatan darah lebih kuat. Lintian adalah bukti terbaik. Orang tua kandungku yang telah kuabaikan berkali-kali, namun tetap membantuku tanpa pamrih. Tetapi aku bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk menjelaskan. Di kehidupan ini, aku tidak boleh membuat kesalahan yang sama lagi. Nak, Ibu dan ayah, aku tahu aku salah. Nak, cepat bangun. kita adalah keluarga. Nana,
Shiner, jadi anak baik. Kamu telah menempuh perjalanan panjang. Ayo masuk. Lintian, kita berdiri di sini, dan bahkan tidak bisa melihat wajah perempuan Kirin keluarga Ye. Kita menjual rumah keluarga, hanya untuk datang ke sini sebagai penonton. Inikah rencanamu? Diam. Jika kalian berdua berani mengucapkan satu kata lagi, aku akan melemparkan wanita tua itu ke anjing. Selamat datang semua ke pesta pengakuan keluarga Ye. Saya, Tuan Ye, telah menemukan putri satu-satunya yang hilang lama di Jiangcheng. Jiangcheng adalah tempat yang diberkati untuk keluarga Ye. Saya telah memutuskan untuk menginvestasikan sejumlah besar uang di Jiangcheng. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan perempuan Kirin keluarga Ye. Ibu dan ayah. Linman, apa yang terjadi? Bukankah dia sudah mati? Kakak, jadi kamu adalah perempuan Kirin keluarga Ye. Sebagai kakakmu, aku sungguh senang untukmu. Kamu tidak pantas memanggilku kakak. Apakah kamu terkejut dengan kemunculanku di sini? Apakah kamu pikir aku sudah mati? Kakak, apa yang kamu bicarakan? Man, apa situasinya? Ibu dan ayah, aku akan menjelaskan ini padamu saat kita pulang. Biarkan aku menanganinya dulu. Bagaimana mungkin dia menjadi gadis Kirin keluarga Ye? Artinya, hanya Lin Yonghong yang benar-benar mati. Aku belum kalah. Baik, kakak, keluarga Lin telah membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun. Namun kamu, demi sedikit kekuasaan, menyewa seseorang untuk membunuh ayah. Kamu benar-benar tercela. Suami, ini... Putri kita bilang dia akan menanganinya sendiri. Dan aku ingin melihat. Hari ini, dengan aku di sini, siapa yang berani menyentuh Yeman? Untuk seseorang seperti kamu yang tidak layak, bagaimana kamu bisa layak menjadi gadis Kirin keluarga Ye? Aku membunuh Nona Ye dan Tuan Lin. Semua atas perintah Lintian. Aku tidak melakukannya. Kamu anak perempuan durhaka. Kita seharusnya tidak pernah membawamu kembali. Keluarga Lin kita tidak memiliki orang durhaka sepertimu. Mulai sekarang, kamu dan keluarga Lin tidak ada hubungan lagi. Jangan. Lintian, Anda diduga membunuh. Kami tangkap Anda sesuai hukum. Silahkan ikut kami. Saya tidak melakukannya. Lepaskan aku. Ayah, ibu, kakak, tolong selamatkan aku. Man. Kami ditipu oleh penipu Lintian itu. Bisakah Anda memaafkan kami? Man. Kita sudah melewati suka dan duka bersama selama 20 tahun. Tidak ingatkah? Man. Aku tahu. Kami sudah berkata maaf berkali-kali. Tapi, saya masih berharap permintaan maaf ini dapat diterima oleh keluarga Anda. Kakak awalnya berpikir untuk mengganti rugi Anda setelah Anda pulang. Sekarang tampaknya tidak perlu lagi. Sekarang kakak hanya berharap keluarga Anda bisa bahagia dan gembira. Aku, terhadap keluarga Lin Anda, tidak memiliki lagi kebencian atau dendam. Tapi, di masa depan, kita seharusnya tidak bertemu lagi. Jika kita lebih mempercayai Man dulu, mungkinkah hasilnya berbeda? Keluarga kita dulu juga sebahagia ini. Tapi karena ketidakpercayaan kita semakin menjauh. Dia pernah menjadi anakku, tapi sekarang aku hanya bisa melihatnya semakin menjauh. Man adalah anak yang baik. Keluarga kita telah berbuat salah padanya. Ayo pergi.